Eh, ya, baik, kita lanjutkan. Jadi tadi sudah kita lihat bahwa satelit itu akan terjadi gaya yang menarik dia ke dalam, itu yang disebut dengan gaya tarik bumi. Nah, kalau gaya tarik bumi ini cuma dia yang bekerja pada satelit, maka tentu satelit makin lama makin jatuh ke bumi. Akan tetapi untuk menyeimbangkan satelit ini, maka kita harus membuat gaya baru yang melawan gaya gravitasi ini. Nah, untuk membuat gaya baru itu, maka kita membuat satelit ini bergerak melintasi lingkaran tertutup, bergerak melintasi lintasan berbentuk lingkaran, sehingga muncullah gaya yang disebut dengan gaya sentrifugal, yaitu gaya tolak keluar. Nah, gaya tolak keluar ini dibuat sama dengan gaya tarik bumi, sehingga satelit tetap berada pada orbitnya. Sekarang kita coba menghitung supaya satelit itu tetap berada di orbitnya, maka gaya sentrifugal harus sama dengan gaya gravitasi supaya tidak terjadi gerakan apa-apa di dalam satelit. Maksudnya satelit tidak jatuh di bawah ataupun dia tidak keluar. Maka F in harus sama dengan F out. Jadi F in yang menarik ke dalam itu harus sama dengan F keluar, F out, supaya dia tetap bergerak, tetap tidak jatuh ke bawah atau tidak keluar. Nah, kita sebut F in-nya apa? F in-nya adalah gaya tarik bumi. Gaya tarik bumi itu rumusnya adalah G besar, M kecil per R kuadrat. Apa itu G besar? G besar ini adalah konstanta gravitasi, M besar ini massa bumi, M kecil ini massa satelit, per R kuadrat. R kuadratnya apa? R kuadrat ini adalah jari-jari antara pusat bumi dengan satelit. Jadi kalau kita lihat gambarnya, apa itu R? Itu adalah pusat bumi, jari-jarinya jarak dari pusat bumi ke satelit. Itulah sebenarnya R. Itu F in atau F gravitasi itu sama dengan F sentrifugal. Gaya sentrifugal rumusnya adalah mv kuadrat per R. M inilah massa satelit, V inilah kecepatan satelit bergerak, dibagi dengan R. R ini sama dengan R di sini, yaitu lintasan atau jarak dari pusat bumi ke satelit. Nah, oleh karena itu kita bisa coret ini, M kecil hilang, karena di sini ada M kecil dan ada M kecil. Ini R kuadrat, bisa dihilangkan kuadratnya, dicoret yang R ini. Sehingga tinggallah GM per R sama dengan V kuadrat. Sehingga kita jadikan V kuadrat per R itu kan kita ketahui bahwa V kuadrat per R itu kita lambangkan dengan A. Ya. V kuadrat per R nih, yang ini nih. V kuadrat per R itu kita lambangkan dengan A. Apa itu A? A itu adalah kita sebut dengan centrifugal acceleration, yaitu percepatan sentrifugal. Nah, maka kalau kita balikkan lagi seperti tadi bahwa R kuadrat R di sini dicoret, R di sini dicoret, M besar dicoret, M kecil dicoret karena ada di dua sisi ini, sehingga kita dapatkan V kuadrat sama dengan GM per R. Maka V saja sama dengan akar GM per R. Maka kita sebutkan V sama dengan GM per R, akar GM per R, atau GM per R pangkat setengah. Akar itu kan sama dengan pangkat setengah. Jadi GM per R pangkat setengah. Sama dengan apa? GM itu sendiri disebut dengan nu. Nu itu apa? Yaitu konstanta Kepler. Nilainya lah 3,986.004418 kali 10 pangkat 5 km pangkat 3 per sekon kuadrat. Ya. Nah, sekarang jadi kecepatan supaya satelit itu bisa seimbang dia pada orbitnya, maka dia perlu diberi kecepatan berapa? Inilah rumusnya. V, kecepatan satelit supaya dia tetap seimbang pada orbitnya, itu adalah GM per R, pangkat setengah. Ya. Nah, sekarang kita mau mengetahui berapakah lamanya satelit itu melintasi orbitnya. Berapakah lamanya dia melintasi orbitnya? Bisa kita ketahui bahwa berapa lama dia melintasi orbitnya itu sama dengan kita ketahui bahwa kecepatan itu adalah jarak per waktu. Ya, waktu itu sama dengan kecepatan dikali jarak. Nah, jadi kita ketahui bahwa kecepatan itu adalah S per T atau jarak per waktu. Maka waktu itulah S per V atau jarak dibagi kecepatan. Nah, jaraknya berapa? Nah, ini T waktu itu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Jaraknya berapa? Jaraknya adalah jaraknya adalah ini, lintasan ini. Lintasan ini kan sama dengan keliling lingkaran. Ya kan? Rumus keliling lingkaran apa? 2V R. Nah, maka kita sebut bahwa
T itu sama jarak dibagi V atau 2 VR keliling lingkaran dari keliling orbit bagi dengan V. Maka kita akan mendapatkan nanti 2 VR V itu sendiri adalah rumusnya apa? Nu per R pangkat setengah. Nah, kalian masukkan Nu pangkat setengah R per R, R-nya naik karena R-nya pangkat setengah naik ke sini, R pangkat 1 ditambah R pangkat setengah jadi R pangkat 3/2. Jadi ini hasilnya. Jadi untuk membuat satelit itu tetap berada pada orbitnya, maka kita harus menyamakan gaya sentrifugal dengan gaya tarik bumi. Untuk membuat gaya sentrifugal itu sama dengan gaya tarik bumi, kita memerlukan kecepatan terhadap satelit itu. Berapakah kecepatannya? Ini rumusnya. V sama dengan Gm per R pangkat setengah atau Nu per R pangkat setengah. Dan waktu yang dibutuhkan untuk satelit itu berkeliling dalam satu kali keliling orbitnya, itu rumusnya adalah T sama dengan 2 VR per V atau 2 VR pangkat 3/2 per Nu pangkat setengah. Ya, oke. Nah, ini contoh daripada soal ya. A satellite is in a circular orbit around the Earth. Jadi sebuah satelit berada pada orbit berbentuk lingkaran di mengelilingi bumi. The altitude of the satellite's orbit, jadi ketinggian daripada orbit satelit itu above the surface of the Earth, di atas permukaan bumi, is 1400 km. Jadi ketinggiannya dari permukaan bumi adalah 1400 km. Pertanyaannya, what is the velocity dalam kilometer per second of the satellite in the orbit? Berapakah kecepatan daripada satelit pada orbitnya? Bagaimana cara mencarinya? Kita sudah mengetahui bahwa satelit ini berada pada orbitnya itu 1400 km dari permukaan bumi. Berapa kecepatannya? Nah, kita tinggal masukkan dalam rumus ini. Kecepatan itu adalah Gm per R. G-nya adalah atau Nu per R. Ya. Nu sudah kita ketahui nilainya lah 3,986004418 kali 10 pangkat 5 km pangkat 3 per sekon kuadrat. Nih, dimasukkan R. R-nya apa? R-nya kan R-nya itu kan kita ketahui adalah jaraknya dari permukaan bumi. R itu adalah jarak satelit dari ke permukaan bumi ditambah dengan jari bumi. Karena R itu adalah jarak dari pusat bumi ke satelit. Jarak dari pusat bumi ke satelit itu adalah sama dengan jari-jari bumi ditambah dengan jarak satelit ke permukaan bumi. Jadi kita ketahui bahwa jari-jari bumi itu adalah 6.378,137 km. Dan ketinggian satelit sudah kita dapatkan tadi 1.400 km. Sehingga 1.400 tambah 6.378,137 km itulah dimasukkan ke dalam nilai R-nya. Sehingga kita nanti dapat V-nya. Coba silahkan kalian hitung sendiri ya. Selanjutnya pertanyaannya, what are the centripetal and centrifugal acceleration in meter per second quadrat acting on the satellites in its orbit? Jadi berapakah percepatan sentrifugal dalam meter per second kuadrat yang terjadi pada satelit itu pada orbitnya? Nah, kita cari saja, ada rumusnya. Percepatan sentrifugal itu A, ya, itu adalah V kuadrat per R. Masukkan nilai kecepatan yang sudah kita dapat pada soal sebelumnya, masukkan nilai R-nya, yaitu jari-jari bumi, ini ditambah dengan jarak daripada satelit ke permukaan bumi, 14.000 tambah 6.378. Masukkan ini, dapat kita A. Ini adalah percepatan sentrifugal. Ya, berikutnya juga ditanyanya adalah selain percepatan sentrifugal juga percepatan sentripetal. Apa itu percepatan sentripetal? Kita tinggal masukkan rumus ini. A besar itu adalah centripetal acceleration. Rumusnya adalah Nu per R kuadrat. Nah, kita sudah tahu bahwa nilai Nu tadi ini adalah ini. Masukkan R kuadratnya. R kuadrat itu adalah jari-jari bumi ditambah dengan jarak dari satelit ke permukaan bumi. Nah, tinggal masukkan nilainya. Kemudian ditanya berikutnya lah, what is the orbit period? What is the orbit? Apa nih maksudnya? What is the orbit period of the satellite in the orbit? Berapakah periode satelit itu dalam orbit? Artinya berapa waktu yang dibutuhkan oleh satelit itu untuk mengelilingi satu kali bumi, mengelilingi orbitnya satu kali.
Give your answer in hours. Berikan jawabanmu dalam jam, minute, dan second. Second itu adalah waktu detik ya. Ya, tinggal kita masukkan aja orbitnya berapa, rumusnya ada ini, T sama dengan 2VR per V. 2 nya dapat 2 bisa masukkan V 3,14, R-nya sudah kita dapat. Tadi radius R ini adalah radius the orbit from the satellite of center of the earth. Jadi radius bumi 6378 ditambah dengan 14.000 itu adalah 14.000 1400 km ini adalah jarak dari permukaan bumi ke satelit. Masukkan R-nya, masukkan V sudah diketahui tadi dicari pada soal nomor A. Sehingga kita dapatkanlah periodenya. Tinggal periode yang kita dapat dalam apa? Kalian harus perhatikan. Kalian harus masukkan rumusnya, ini satuannya. Kalau hasilnya kilometer, kilometer. Kalau hasilnya dalam sekon, ya dalam sekon. Harus kita, kalau ditanya dalam hour, dalam jam, harus kita ubah dari sekon ke jam. Diubah ke dalam menit, berapa hasilnya. Nah, seperti itu. Nah, ini menjadi PR kalian ya. Coba kalian cari nih. Ini kalian cari nih. Jadi tugas pada minggu ini tidak saya tuliskan nanti di GC, tidak saya tuliskan di Google Classroom, tetapi tugas ini saya sebutkan dalam video ini. Nah, jadi nanti di Google Classroom saya cuma menyebutkan buat tugas seperti yang disuruh di dalam video. Jadi kalian harus mendengarkan video ini supaya mengetahui apa tugasnya gitu ya. Jadi tugas ini menjadi tugas bagi kalian untuk dikerjakan dan dikirim hasilnya lewat GC ya. Oke. Nah, di dalam contoh ini, dalam pertanyaan ini, soal ini, not assumes, asumsikan average radius of the earth, rata-rata radius bumi itu 6.378,137 km, and Kepler's constant, dan konstanta Kepler is 3,986 kali 10 pangkat 5 km pangkat 3 per sekon pangkat 2. Oke, kita lanjutkan ke video berikutnya.